Latihan soal UKP PPG. Nomor 1. Aktivitas peserta didik dalam pembelajaran IPA dituntut untuk menyampaikan ide atau gagasan untuk melakukan efisiensi pemakaian energi listrik dalam kehidupan sehari-hari sebagai solusi dari kebutuhan dan penghematan energi listrik. Pembelajaran IPA tersebut sangat diperlukan di abad ke-21 ini. Tujuan pembelajaran IPA yang relevan untuk melatih kecakapan tersebut adalah A. Mengkomunikasikan hasil pemikiran tentang sumber energi dan penghematan energi listrik. B. Menghitung daya listrik total untuk solusi penghematan energi yang ada di rumah. C. Mengidentifikasi besaran listrik untuk penghematan energi yang ada di rumah. D. Menjelaskan jenis-jenis sumber listrik untuk efisiensi energi listrik. E. Membedakan arti daya dan energi listrik dalam perhitungan rekening listrik di rumah. Jawabannya A. Mengkomunikasikan hasil pemikiran tentang sumber energi dan penghematan energi listrik. Fokus pada kata menyampaikan ide atau gagasan. Soal nomor 2. Sekolah Pak Sulaiman berada di dekat lokasi persawahan. Pada pertemuan awal bulan Juni, Pak Sulaiman ingin mengajarkan siswanya tentang konsep individu, populasi, dan komunitas. Pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan kepiawaian Pak Sulaiman dalam memilih sumber belajar adalah mengajak siswa mengamati. A. Seekor tikus menggambarkan individu. Sekumpulan rumpun padi menggambarkan komunitas. Kumpulan beberapa tikus dan rumpun padi di sawah adalah contoh populasi. B. Seekor tikus menggambarkan populasi. Sekumpulan ilalang menggambarkan individu. Kumpulan beberapa ekor tikus yang sedang menyantap kelapa adalah contoh komunitas. C. Tikus menggambarkan individu. Sekumpulan rumpun ilalang menggambarkan komunitas. Kumpulan beberapa ular yang sedang menyantap tikus adalah contoh komunitas. D. Seekor tikus menggambarkan individu. Sekumpulan rumpun padi menggambarkan populasi. Kumpulan beberapa tikus dan rumpun padi di sawah adalah contoh komunitas. E. Seekor tikus menggambarkan individu. Sekumpulan rumpun padi menggambarkan populasi. Kumpulan beberapa tikus di lumbung dan rumpun padi di sawah adalah contoh komunitas. Jawaban yang tepat adalah D. Seekor tikus menggambarkan individu, sekumpulan rumpun padi menggambarkan populasi, kumpulan beberapa tikus dan rumpun padi di sawah adalah contoh komunitas. Soal nomor 3. Tujuan pembelajaran IPA yang dituliskan guru pada awal kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Melalui eksperimen, peserta didik dapat menyelidiki pengaruh besar gaya dan luas penampang benda pada besarnya tekanan. Sumber belajar yang relevan digunakan guru adalah A. Bahan ajar materi tekanan sebagai bahan bacaan peserta didik. B. Artikel ilmiah tentang tekanan sebagai bahan informasi peserta didik. C. Video fenomena alam sebagai bahan observasi peserta didik. D. LKPD tentang materi tekanan yang berorientasi model pembelajaran inquiry. E. LKPD tentang materi tekanan yang berorientasi model pembelajaran langsung. Jawaban yang tepat adalah D. LKPD tentang materi tekanan yang berorientasi model pembelajaran inquiry. Soal nomor 4. Pak Andi ingin mengajarkan siswanya tentang konsep makanan sehat dan seimbang. Pak Andi merasa bingung dalam memilih media yang dapat menyampaikan konsep secara tepat, sekaligus menumbuhkan kreativitas pada siswa. Hal yang tepat untuk Anda sarankan pada Pak Andi adalah A. Menampilkan video cara pengolahan makanan sehat dan berimbang dan menuliskan resumenya. B. Menggunakan gambar bahan-bahan makanan dan meminta siswa menyusunnya menjadi menu makanan sehat dan berimbang. C. Menyajikan sejumlah menu makanan olahan untuk dianalisis siswa terkait kandungan gizinya. D. Melakukan praktikum analisis kandungan gizi pada berbagai jenis bahan makanan yang lazim dikonsumsi. E. Melakukan identifikasi kandungan gizi yang tertulis pada kemasan pembungkus bahan makanan.
Jawaban yang paling tepat adalah B, menggunakan gambar bahan-bahan makanan dan meminta siswa menyusunnya menjadi menu makanan sehat dan berimbang. Soal nomor 5. Beberapa siswa di kelas Anda tampak kesulitan mengikuti pelajaran dan seringkali tidak mengerjakan tugas dengan benar. Anda ingin mengetahui penyebab utama dari masalah ini dan mencari solusi yang efektif. Tindakan yang harus Anda ambil adalah A. Memberi nilai rendah kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan benar sebagai peringatan. B. Memotivasi siswa untuk lebih keras belajar dan menyelesaikan tugas. C. Memberikan lebih banyak tugas untuk mengukur kemampuan siswa secara teratur. D. Mengamati perilaku siswa selama pelajaran untuk mencari pola kesulitan yang mereka hadapi. E. Menyampaikan penjelasan yang lebih panjang dan rinci tentang materi pelajaran dan tugasnya. Jawaban yang paling tepat adalah E. Menyampaikan penjelasan yang lebih panjang dan rinci tentang materi pelajaran dan tugasnya. Sampai jumpa di latihan soal UKP PPG part selanjutnya. Semoga berhasil. Jangan lupa subscribe ya.